Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Bintang Nugraha. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS ya. Nomor 1, jelaskan macam-macam penyimpanan data. Disket, hard disk, optical disk, flash drive, SSD, SATA, NVMe, dan M2. Disket merupakan salah satu perangkat komputer yang juga dinamakan sebagai floppy disk. Disket merupakan salah satu media penyimpanan yang memang sekarang sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada hard disk, baik itu hard disk internal maupun eksternal. Dan hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruangan penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile memory, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Optical drive atau yang lebih dikenal dengan istilah optical disk drive atau ODD adalah salah satu perangkat keras yang umumnya terdapat pada PC maupun laptop. ODD digunakan untuk membaca dan menulis data ke CD dan DVD yang dikenal dengan istilah burning. Flash disk adalah sebuah media penyimpanan portable yang menggunakan port USB untuk menghubungkannya dengan perangkat komputer. Perangkat penyimpanan ini cukup kecil karena di dalamnya hanya menggunakan chip sebagai komponen penyimpanannya, akan tetapi memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar sehingga sangat simpel untuk kita bawa dan kita gunakan. SSD adalah kependekan dari Solid State Drive. Perangkat ini adalah hard drive terbaru yang menggantikan HDD. SSD sering digunakan sebagai penyimpanan dan booting pada suatu komputer, meskipun dapat juga dipakai untuk menyimpan, namun fungsi optimal SSD adalah untuk mendukung sistem komputasi. NVMe merupakan akronim dari non-volatile merupakan express. Penjelasan singkatnya, NVMe adalah metode akses atau interface logika baru untuk flash dan SSD yang merupakan pengembangan dari standar AHCI yang banyak digunakan oleh SSD sebelumnya. M2 adalah spesifikasi bagi kartu ekspansi card yang terpasang secara internal pada sebuah motherboard. Jelaskan sektor dan track pada sebuah. Dan nomor 2 ya, jelaskan sektor dan track pada sebuah penyimpanan data. Dan itu sektor atau di sektor adalah basic unik dari hard disk yang merupakan bagian atau subdivisi dari sebuah track yang biasa terdapat pada magnetic disk atau optical disk. Biasanya masing-masing sektor menyimpan data dengan jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh perancang sektor. Pada umumnya beberapa format ukuran yang digunakan untuk sektor adalah 512 bytes untuk magnetic disk dan 2048 bytes atau untuk optical disk. Dan track adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Dan nomor 3, apa itu bed sektor pada hard disk? Bed sektor adalah keadaan di mana satu sektor dalam hard disk atau removable disk yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa lagi digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Hal ini sering terjadi karena beberapa hal, misalnya putusnya koneksi saat adanya proses transfer data atau disebabkan oleh benturan yang menyebabkan kerusakan secara permanen ya.
Dan nomor 4, jelaskan cara kerja flash drive. Cara kerja flash drive yaitu nomor 1, konektor berfungsi untuk menghubungkan perihal yang terdapat dalam flash disk ke port USB untuk kemudian diakses oleh SO. Dan nomor 2, pengontrol penyimpanan memori berfungsi untuk mengontrol dan menyediakan penghubung ke alat flash disk yang bertugas menjadi kestabilan perangkat pengontrol berisi suatu RISC mikroprosesor berukuran kecil dan hampir sama pada RAM. Dan tiganya, lalu point test ini bekerja selama perangkat mengecek dan mengirimkan kode ke mikroprosesor. Dan keempat, setelah kita membuat suatu file dan menyimpannya di flash disk, maka bagian ini adalah tempat menyimpan datanya. Biasanya juga digunakan dalam kamera digital. Dan kelima, perangkat ini menghasilkan 12 MHz sinyal dari perangkat utama dan mengendalikan keluaran data perangkat sampai sebuah tahap penguncian. Dan keenam, lampu indikator berfungsi untuk menandai adanya transfer data atau adanya data yang dibaca dan data yang ditulis. Dan ketujuh, menandai apakah perangkat ada di dalam mode read protection atau tidak. Yang kedelapan, ruang kosong disediakan untuk tambahan satu flash memory dan dapat digunakan untuk menyimpan data lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir nomor 5 jelaskan perbandingan hard disk dengan SSD dengan melihat speknya atau harga, berat, kecepatan read atau write dan lain-lain Yang pertama, kecepatan read-write. SSD dapat membaca dan menulis data hingga 550 MB. Sedangkan HDD mempunyai kecepatan rata-rata 60 MB. HDD jauh lebih lambat karena harus menunggu putaran spindle untuk mengakses data, sedangkan SSD hanya menggunakan tenaga elektrik untuk mengakses data walaupun segmen antar data berjauhan. Dan kedua, kompatibilitas hardware. Untuk mengoptimalkan kinerja HDD, motherboard yang ada digunakan hanya perlu kompatibilitas dengan SATA versi 1, 2, dan 3. Tidak terlalu mempengaruhi kecepatan HDD, namun penggunaan SSD sebaiknya versi motherboard menggunakan SATA 3. Untuk mendapatkan performa maksimal pada SATA 2, kecepatan SSD dapat turun hingga 200 MB. Dan ketiga, perbandingan harga. Harga SSD untuk sekarang masih cukup mahal jika dibandingkan dengan HDD. Harga SSD 3 kali lebih mahal dari HDD. Dan nomor 4, space penyimpanan. Space penyimpanan HDD sangat bervariasi sehingga untuk sekarang HDD tersedia dalam 256 GB, 512, 1 TB hingga 20 TB. Sedangkan untuk SSD tersedia dalam 20 GB, 40, 80, 120, 256, 512, 1 TB hingga 4 TB. Dan kelima, daya tahan. Secara umum SSD lebih kuat dari HDD. SSD tahan terhadap getaran, sedangkan HDD sangat sensitif terhadap getaran. Hal ini karena getaran dapat menyebabkan piringan digital HDD tergores oleh chamber. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya bed sector permanen. Efek magnet tidak menyebabkan data SSD menghilang atau rusak, namun data pada HDD akan dirombak oleh energi magnet. Oleh karena HDD sangat sensitif terhadap magnet, daya tahan tulis weight limitation
SSD mempunyai batasan tergantung dari manufaktur serta ukuran SSD. Rate limitation ini berkisar antara 50 TB hingga 1000 TB, sedangkan HDD tidak mempunyai batasan mengenai daya tahan tulis. Anda dapat menulis data berulang kali dengan HDD. Yang ke-6, suhu hardware. Suhu SSD lebih dingin karena SSD tidak mempunyai perangkat bergerak seperti HDD. HDD menimbulkan panas berlebihan karena putaran spindle. Semakin besar RPM HDD, semakin banyak panas yang dihasilkan. Dan ke-7, konsumsi daya. Konsumsi daya SSD lebih hemat. SSD menggunakan daya 2-3 watt, sehingga HDD menggunakan 6-7 watt untuk beroperasi selama 30. Umur hardware. Untuk umur hardware secara umum bergantung pada pemakaian. SSD diklaim dapat bertahan lebih dari 20 tahun. Namun karena HDD mempunyai daya tahan yang rendah, dapat disimpan durasi lebih panjang dari HDD. Berat hardware SSD lebih ringan dari HDD, menggunakan teknologi yang berbeda antara piringan digital dan NAND flash sangat mempengaruhi berat hardware. HDD rata-rata mempunyai berat 780 gram, sedangkan SSD 100 gram. Kebisingan. SSD tidak menghasilkan suara dengan getaran karena HDD mempunyai spindle untuk memutar piringan. Sudah pasti hal ini menimbulkan suara bising. Suara bising HDD akan terdengar lebih jelas apabila HDD mengalami bed sector masalah umum. Suara bercicit seperti krek, cit, tek, tek merupakan tanda bed sector pada HDD. Hal ini akan diikuti dengan laptop yang hang, lambat atau not respond saat membuka file atau program. Dan ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.